investigasi, satu demi satu saksi baru dengan keterangan yang juga baru terus bermunculan di kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun lalu. Dan kali ini muncul nama Liga Akbar, salah satu saksi yang dimintai keterangan akan kasus kematian pasangan sejoli yang meregang nyawa oleh geng motor di Cirebon tersebut. Dan mengejutkan, Liga Akbar bukannya hanya membeberkan fakta dari Vina dan Eki, tapi juga membeberkan fakta mengenai ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Menurut keterangan dari kuasa hukumnya, beberapa hari setelah kejadian naas tersebut, Liga Akbar ditelepon ayah Eki untuk diajak ketemu dan bicara. Lalu kemudian dijemput ayah Eki untuk dimintai menjadi saksi di Polres Cirebon. Namun benarkah Liga Akbar diminta menjadi saksi oleh Ibtu Rudiana tanpa adanya surat panggilan resmi oleh pihak kepolisian? Dan apa sebenarnya tujuan Ibtu Rudiana melakukan hal tersebut? Apakah karena ada maksud terselubung? Dan membingungkan lagi, Liga Akbar telah dimintai keterangan kembali oleh Polda Jawa Barat itu akhirnya mencabut poin-poin yang tidak sesuai dengan keterangan yang dulu diberikannya. Tidak hanya itu, kuasa hukum Liga Akbar juga mengakui telah mengantongi 2 nama teman Liga Akbar yang nantinya jadi penguat keterangan Liga Akbar. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus kematian Vina dan Eki yang masih menjadi teka-teki ini makin menuai banyak atensi, termasuk dari para saksi yang sempat memberikan keterangannya di tahun 2016 lalu. Ya, satu persatu saksi dulu bermunculan dan kembali memberikan kesaksiannya. Terbaru ada Liga Akbar yang juga menjadi salah satu saksi yang dimintai keterangan akan kasus kematian Vina dan Eki 8 tahun silam. Ia dipanggil lagi memberikan kesaksian beberapa waktu lalu, dan akhirnya ia membeberkan fakta mengejutkan mengenai Ibtu Rudiana, ayah almarhum Eki. Menurut keterangan dari kuasa hukumnya, beberapa hari setelah kejadian Vina dan Eki tewas, Liga Akbar ditelepon ayah Eki untuk diajak ketemu dan bicara. Lalu dijemput ayah Eki untuk dimintai keterangan menjadi saksi di Polres Cirebon tanpa adanya surat panggilan untuk menjadi saksi. Benarkah awalnya Liga Akbar dimintai memberikan saksi untuk menguatkan barang bukti? Namun setelah memberikan kesaksiannya, ada pertanyaan dan jawaban yang ditambahkan oleh tim penyidik. Dan apakah ada peran Ibtu Rudiana atas keterangan yang sudah diberikan Liga Akbar saat itu? Setelah beberapa hari kejadian itu, Liga Akbar kan ditelepon oleh Pak Rudiana yang kebetulan Pak Rudiana juga kan mengenali Liga Akbar. Pada saat itu ketemu antara Liga Akbar dengan Pak Rudiana, dan Pak Rudiana meminta kepada Liga Akbar itu untuk menjadi saksi. Ya, menjadi saksi untuk menerangkan terkait barang bukti. Tuh, apa aja barang buktinya, yaitu motor, helm, jaket, dan sepatu. Nah, setelah dari pertemuan itu, selang beberapa hari, Pak Rudiana ini menjemput Liga Akbar untuk dimintai keterangannya di kepolisian. Setelah di kepolisian, ya diperiksa awalnya normal, tapi setelah berjalan beberapa saat, adanya itu penambahan kronologis dari penyidiknya. Ada peran Pak Rudiana atau tidaknya. Yang jelas yang meminta dan yang menjemput itu adalah Ibtu Rudiana. Awalnya seperti itu, meminta untuk menguatkan
barang bukti lah. Tuh. Ini juga bahwa Liga Akbar itu tidak pernah ada surat panggilan ini, Mbak. Tidak ada panggilan, tidak resmi. Ya, jadi panggilan untuk pemeriksaan, tapi langsung dijemput sama Pak Rudiana dan diantarkan ke Polres Cirebon Kota dan dilakukan pemeriksaan. Dan setelah hadir di ruangan penyidik, berhadapan dengan penyidik, ada pertanyaan atau jawaban yang ditambahkan oleh penyidik. Ya, beberapa hari lalu Liga Akbar telah dimintai keterangan kembali oleh Polda Jawa Barat. Namun Liga Akbar bukannya menguatkan kesaksian yang sudah masuk BAP 8 tahun yang lalu, tapi Liga Akbar malah mencabut poin-poin yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikannya dulu. Dijelaskan kuasa hukumnya saat sebelum kejadian, Liga Akbar hanya sempat bertemu Eki dan Vina di sebuah warung di depan SMA 4 Cirebon. Namun adanya penambahan yang menyebut kalau Liga Akbar tidak hanya bertemu di warung depan SMA 4, tapi juga ikut Eki dan Vina ke Kuningan untuk menghadiri musyawarah klub motor mereka. Merasa tidak sesuai, akhirnya Liga Akbar pun mencabut poin tersebut dalam BAP di tahun 2016. Lantas benarkah ada tekanan hingga akhirnya Liga Akbar mau tidak mau menandatangani BAP yang tidak sesuai dengan keterangan yang diberikannya waktu itu? Dan saat dimintai keterangan lagi, Liga Akbar dengan pendampingan kuasa hukumnya yang baru berani mencabut poin yang sudah tercatat dalam BAP 8 tahun yang lalu. Terkait dengan keterangan Liga Akbar ini pada berapa minggu ke belakang lah, itu kan dipanggil kembali oleh Polda Jabar terkait keterangannya yang pernah menjadi saksi di tahun 2016. Nah ini kan inti dari BAP tersebut bahwa Liga Akbar mencabut beberapa poin yang dulu pernah dituangkan dalam BAP 2016. Adapun poin-poin yang dicabut itu terkait keterangan Liga Akbar yang terakhir kali bertemu dengan Eki dan Vina. Makanya dari situ Liga Akbar ini bertemu terakhir di warung depan SMA 4. Nah, kan tetapi oleh pihak penyidik ditambahkan menjadi Liga Akbar, Eki dan Vina ini bersama-sama berangkat dengan tujuan ke Kuningan untuk menghadiri musyawarah klub. Pada saat perjalanan itu Eki, Vina dan Liga Akbar ini terjadi pelemparan, pengejaran dan adanya teriakan-teriakan dari kelompok tertentu. Nah inilah yang menjadi permasalahan bahwa penambahan itu oleh Liga Akbar dicabut. Nah sehingga keterangan yang benar itu bahwa tidak ada Liga Akbar itu mengikuti Eki, Vina untuk berangkat ke Kuningan. Jam 7 lewatan lah setelah Isya itu Eki sama Vina ini berpamitan untuk ke Kuningan. Nah itu perannya Liga Akbar itu sampai di situ saja. Tuh, tapi pada saat pemeriksaan itu ditambahkan oleh penyidik dengan alur yang tadi itu. Datang penuhi sana, kita juga dampingin, tapi kami dari awal juga Liga Akbar sudah menyampaikan bahwa yang disampaikan dalam keterangan 2016 itu ada poin-poin yang tidak benar. Nah, dan Liga Akbar berniat untuk meralatnya, dalam arti mencabut dan mengatakan yang sebenarnya seperti apa sih. Nah itu yang akan dituangkan dalam BAP kemarin itu. Selain ada mencabut poin dalam BAP dulu,
Kuasa hukum Liga Akbar juga mengakui sudah mengantongi 2 nama yang merupakan teman Liga Akbar yang nantinya jadi penguat buat pembuktian untuk pencabutan poin di BAP yang telah dibuat Liga Akbar pada tahun 2016 lalu. Kedua teman Liga Akbar ini saat itu sama-sama berada di warung di depan SMA 4 Cirebon, di mana saat kejadian Liga Akbar masih berusia 21 tahun dan sekarang sudah berusia 29 tahun. Selain 2 nama yang sudah dikantongi, masih ada 1 nama dalam pencarian karena sebenarnya ada 3 nama, tapi hingga kini baru ditemui 2 nama. Dan kedua nama tersebut siap memberikan keterangannya dan tinggal menunggu waktu pemanggilan saja dari pihak penyidik kepolisian Kota Cirebon. Kebenaran dari Liga Akbar ini kan tidak berdiri sendiri lah keterangannya. Karena pada saat di warung itu, di warung depan SMA 4 itu, ada 3 teman Liga Akbar sendiri. Tuh, makanya ini yang akan menjadi penguatan dari keterangan Liga Akbar itu. Jadi kita punya penguatnya lah. Gitu. Makanya ini juga kan belum kita masih mencari, dari 3 orang itu sudah kita kantongin 2 orang. Gitu. Ya ini juga nanti waktunya lah kita juga akan menghadirkan orang-orang tersebut, karena itu juga sudah masuk dalam BAP yang kemarin itu, bahwa penyidik juga ada siapa saja penguatannya ya. Emang ada saksi lain yang akan menguatkan. Tuh, makanya belum ada panggilan dari pihak penyidiknya, dari kepolisian. Mereka juga menunggu untuk diperiksanya lah 3 orang yang bersama Liga Akbar itu. Mengejutkan, Liga Akbar ungkap fakta ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana. Maka sebelumnya Hotman Paris dan kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM juga memberikan tanggapannya soal pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Lantas seperti apa tanggapan mereka? Benarkah mereka melihat adanya kesalahan prosedur dalam pemeriksaan ayah almarhum Eki tersebut? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi. Meski keinginan netizen agar ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana diperiksa untuk memberikan kesaksiannya, namun ternyata tidak semudah seperti yang dibayangkan. Jika sudah memberikan kesaksiannya akan membuat kasus kematian Eki dan Vina menemukan titik cerah. Yang ada malah membuat kasus ini makin simpang siur. Pasalnya diduga sudah terjadi kesalahan prosedur penanganan kasus kematian Vina dan Eki, termasuk dalam prosedur pemeriksaan Ibtu Rudiana. Dan pada akhirnya membuat Propam Mabes Polri turun tangan. Masalah ini pun langsung mendapat perhatian dari Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga Vina dan juga oleh kuasa hukum Peggy Setiawan Tony RM. Di mana Tony RM dan seorang praktisi hukum Pitra Romadoni yang ditemui sehabis mengisi acara di salah satu stasiun TV swasta memberikan tanggapannya akan kabar adanya dugaan salah prosedur yang dilakukan oleh penyidik, termasuk prosedur pemeriksaan ke ayah Eki, Ibtu Rudiana. Lantas seperti apa tanggapan Hotman Paris Hutapea dan Tony RM akan diperiksanya Ibtu Rudiana oleh Propam Mabes Polri karena sebelumnya sudah terjadi kesalahan prosedur? Arahnya kemungkinan besar bapaknya Egi akan menyatakan bahwa itu Peggy, hanya itu target utamanya. Kasus ini hanya terbongkar secara tuntas kalau benar-benar dibentuk tim pencari fakta oleh Pak Jokowi.
Karena Pak Jokowi lah yang punya kewenangan memerintahkan Polri, memerintahkan lembaga permasyarakatan untuk mengeluarkan si orang ini setiap waktu untuk diperiksa. Kalau pengacara mana punya kewenangan untuk memeriksa para terpidana ini, begitu. Saya kira itu bagus sekali, ya. Itu adalah bukti daripada transparansi pihak kepolisian dalam mengungkap kasus ini, walaupun tidak ada pengaduan, kan gitu. Nah, mereka seperti Kompolnas, Propam, karena memang ini sudah menjadi atensi publik, ya. Mereka memeriksa seperti Rudiana dan lainnya. Mereka akan memastikan apakah proses hukum yang dijalani pada tahun 2016 itu telah sesuai prosedur yang berlaku atau tidak. Nah, itulah gunanya proses pemeriksaan tadi. Kalau tidak dilakukan audit kan pihak Propam tidak tahu apakah ini sudah sesuai dengan standar prosedural. Nah, saya kira untuk pemeriksaan standar prosedur ini sudah melalui tahapan sampai persidangan. Gitu loh. Kalau memang ditemukan adanya bukti baru pelanggaran yang dilakukan oleh kita katakan Pak Rudiana, itu pasti akan ada sanksi yang diberikan oleh Polri. Saya sebagai kuasanya Peggy Setiawan, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan akan melakukan tindakan hukum nanti. Kalau sampai kami pelajari ada tuduhan-tuduhan ya, yang berpotensi bisa dipidana. Karena senjata kita ini sudah banyak, Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron, bukan pelaku pembunuhan, maka tetaplah kita akan proaktif, akan berjuang ya. Di tiap tahap kita akan berjuang. Makanya sudah kami ajukan permohonan gelar perkara khusus semata-mata biar transparan, biar penyidik menunjukkan alat buktinya apa, dua alat buktinya kan itu. Kemudian di Prapid juga, gugatan Prapid di pra-peradilan sama. Itu penasaran kami kepada penyidik yang belum memberitahu alat buktinya apa sehingga digugat Prapid biar menunjukkan ke persidangan. Selain itu, Hotman Paris juga mengambil langkah yang cukup mengejutkan lewat sikap tegasnya menolak menjadi kuasa hukum ayah almarhum Eki, yaitu Ibtu Rudiana. Terungkap setelah Hotman mengaku beberapa hari lalu dirinya didatangi seorang oknum polisi yang mengaku sebagai utusan dari ayah almarhum Eki dan memintanya menjadi kuasa hukum. Bahkan diungkap pula oleh Hotman Paris bahwa kedatangan utusan ayah almarhum Eki tersebut diakuinya juga ada pesan terselubung bahwa pelakunya adalah Peggy Setiawan. Lantas, apa alasan lainnya yang membuat Hotman Paris bisa dengan tegas tidak mau menerima permintaan ayah Eki tersebut? Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Eki. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran karena anaknya kan yang korban si Eki. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum Nasional menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Kasus kematian Vina dan Eki memang menyorot perhatian banyak orang, tak terkecuali perhatian dari mahasiswa. Sebagai bentuk prihatin mereka akan kasus Vina dan Eki, maka mahasiswa Cirebon pun melakukan demonstrasi dengan menyuarakan 4 tuntutan. Apa saja 4 tuntutan yang diminta oleh para mahasiswa tersebut? Benarkah sebagai aksi protes tidak bisa bertemu Kapolres Cirebon? Akhirnya para mahasiswa melakukan aksi bakar ban di tengah jalan raya. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Carut-marutnya kasus pembunuhan Vina dan Eki membuat masyarakat prihatin, hingga akhirnya membuat banyak pengacara top tanah turun gunung. Selain itu, keprihatinan juga datang dari mahasiswa dengan melakukan aksi demonstrasi di Polres Cirebon beberapa waktu lalu. Puluhan mahasiswa tampak turun demonstrasi ke jalanan agar kasus Vina dan Eki bisa segera diusut tuntas. Gagal mendapat respon dari Kapolres Cirebon Kota, maka untuk menyuarakan isi hati mereka, para mahasiswa itu pun menuntut 4 tuntutan yang dibacakan secara lantang oleh salah satu perwakilan mahasiswa. 4 tuntutan ini dibacakan di hadapan perwakilan polisi yang menemui para mahasiswa saat demo, namun sosok Kapolres tak kunjung muncul juga hingga membuat kekecewaan mendalam dirasakan para mahasiswa. Lantas apa saja tuntutan dari para mahasiswa tersebut? Teman-teman, pada hari ini kita menuntut keadilan. Dewan Pimpinan Cabang Cirebon Raya bersama Aliansi Permai Jawa Barat akan membacakan poin-poin tuntutan yang kami bawa Vina Dewi di Cirebon pada tahun 2016 merupakan salah satu kejadian tragis yang melibatkan kekerasan geng motor. Vina yang berusia 16 tahun ditemukan tewas bersama pacarnya Eki dengan kondisi mengenaskan. Pada awalnya, kematian mereka dikira akibat kecelakaan lalu lintas, namun penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan bahwa mereka menjadi korban pembunuhan berencana dan kekerasan seksual oleh anggota geng motor. Sebanyak 11 orang terlibat dalam kejahatan tersebut. Tahun 2016 dan 3 lainnya masih buron atau DPO. Penuntutan pertama yang diduga menjadi otak gangguan hidup bagi 3 orang. Sementara satu pelaku yang masih di bawah umur dalam penanganan kasus Vina. 2. Polres Cirebon Kota untuk cepat dan tanggap dalam menanggapi isu liar yang berkembang di masyarakat. 3. Menuntut Polres Cirebon Kota untuk menanggapi kasus ini tanpa intervensi dari pihak eksternal. 4. Menuntut seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dugaan kasus prosedur dalam penegakan almarhumah kasus. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.